kita akan mengawali ibadah ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, bahwasannya telah baik dalam kehidupan kita. Sampai hari ini anak-anak boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian buat Tuhan, yaitu pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Hanya
Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di pagi yang indah ini, kami boleh bersyukur, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah syukur dan pelepasan murid kelas 6 SD. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar boleh berkenan di hadirat-Mu, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati juga ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini, dan kami akan melanjutkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Kurang kenceng ya Bu Sila ya. Selamat pagi anak-anak. Sudah makan semua Bu Sila. Kita akan melanjutkan ibadah kita lagi dengan pujian setinggi-tingginya langit lebih tinggi. Mari Bapak Ibu semuanya, kita kembali bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita sambil gerakan ya anak-anak ya. Ya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segala-galanya. Kita tetap bangkit berdiri anak-anak dan Bapak Ibu. Kita akan sambung pujian. Masih kuat ya? Masih kuat berdiri ya? Masih kan baru makan Bu Sela. Yuk, Anak-anak masih kuat berdiri ya? Masih. Bapak Ibu juga masih kuat berdiri ya? Masih, puji Tuhan. kita nyanyikan pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan anak-anak. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Anastasia. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Tetap Setia. Nanti di akhir pujian dengan kasih Kristus, doa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Anastasia. Nggih. Seperti wanita mengurapimu
Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bersama belajar firman-Mu. Berkati setiap kami, agar kami merenungkan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kurang kenceng. Halo. Hai. Apa kabarnya hari ini? Oke, sekarang kita dengarkan kakak-kakaknya yang menjawab ya. Karena mereka duduk tegang, noleh sampai nggak berani. Ya, apa kabarnya teman-teman yang kelas 6? Halo. Oh, tanpa ekspresi. Hai. Ulangi ya. Halo. Loh, hai gitu dong. Hai. Ekspresinya mana? Ulangi sekali lagi. Hai. Halo adik-adik. Oke, semuanya bagaimana kabarnya pagi ini? Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, sekarang Ibu Anas mengajak semuanya bangkit berdiri. Berdiri di tempat saja, kemudian menghadap kanan. Berdiri di tempat, menghadap ke kanan. Bapak Ibu jika ingin mengikutinya boleh. Permainannya simple. Sudah ya? Berdiri di tempat, kemudian menghadap ke kanan. Dengarkan instruksinya, permainannya sederhana. Ketika Ibu Anas, halo, oke. Ketika Ibu Anas bilang gerimis, maka kedua telunjuk menekan pundak temannya. Oke, ingat ya, ketika Ibu Anas bilang gerimis, kedua telunjuk menekan pundak temannya. Waktu Ibu Anas bilang hujan, berarti 5 jarinya menepuk, bukan menepuk, begini-begini ke pundak temannya. Oke. Ya. Waktu Ibu Anas bilang badai, semua menekan pundak temannya dengan dua, dipijit-pijit. Ya gitu ya. Yang terakhir, ketika ada kata tsunami, teman badannya digoyang-goyang, gitu. Oke, kita tes. Adik-adik yang di itu juga boleh ikut ya, berdiri. Kita tes ya. Kita tes. Dengarkan. Kita tes. Hari Minggu kemarin ketika siang hari panasnya begitu terik, tetapi tiba-tiba ada gerimis. Begitu gerimis 30 menit gerimis, tiba-tiba ada badai. Waktu badainya sudah reda, hujan pun turun. Kalau hujan berarti kita pencet-pencet begini. Kalau badai kita pijit-pijit pundak temannya. Kalau tsunami kita goyangkan temannya. Oke. Sudah. Perhatikan katanya, dengarkan. Kita mulai ya. Teman-teman dan Bapak Ibu, kita mulai. Kita mulai. Akhir-akhir ini cuaca sangat panas. Ani berharap supaya hujan datang. Hujan yang diharapkan tak kunjung datang. Bahkan
gerimis pun tidak. Kalau gerimis bagaimana? Kalau gerimis? Gerimis bagaimana gerimis? Oke. Bagaimana bisa? Padahal berita tadi malam Ani melihat di mana-mana terjadi badai. Oh, salah. Dan Ani berharap tidak terjadi tsunami. Oke. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Teman-teman silakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita. Siapa yang membawa Alkitab boleh dibuka. Yang tidak membawa nanti Ibu Anas yang membacakannya. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 23. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 23. Jika sudah menemukannya, silakan dibaca satu orang satu ayat. Yang membawa Alkitab, silakan dibaca satu orang satu ayat. Sekarang tunjuk tangan yang membawa Alkitab. Ada yang membawa Alkitab? Alkitab di HP boleh, Alkitab yang seperti punya Bu Anas juga boleh. Ada yang bawa Alkitab? Oke, berarti kakak-kakaknya yang di sana baca 2 ayat, kemudian yang di sini yang bawa Alkitab baca seterusnya. Kita mulai ya. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 23. Silakan mulai dari yang kelas 6 dulu. Berdiri nak, berdiri. Ayo dibaca, berdiri. Satu orang satu ayat. Silakan. Ayo. Monggo, siapa duluan boleh. Yeskil boleh atau yang di depan boleh, terserah. Satu orang satu ayat. Ayo baca. Ya, gantian. Siapa lagi? Yang ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-24. Ada yang cewek ingin baca? Ayo berdiri. Ya, yang 25. Ada selain? Oke. Ya, 26. Ya, sekarang gantian yang di kursi sini. Ada yang membawa Alkitab yang di daerah sini? Ayo baca nak, berdiri. Ayat 27. Berdiri. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo berdiri. Jika tidak ada, Ibu Anas akan melanjutkannya ya. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Ibu Anas ingin dengar. Halo adik-adik. Hai semuanya. Siapa yang pernah melihat air? Oke. Siapa yang bisa jawab apa fungsinya air? Apa deh? Air untuk apa? Untuk minum. Untuk apa lagi? Mandi. Apa lagi? Masak. Oh ya, masak. Nyuci baju. Ngepel. Siapa yang pernah merasa takut? Takut? Oke, semuanya pernah takut. Kalau orang takut ekspresinya seperti apa, teman-teman? Ada yang bisa mengekspresinya kalau takut? Oh, tidak ada yang bisa mengekspresinya kalau takut. Hari ini kita belajar tentang Petrus yang takut. Pada suatu hari Tuhan Yesus melihat murid-muridnya yang sedang ketakutan di atas perahu. Perahu ombaknya besar dan para murid ketakutan. Tuhan Yesus kemudian berjalan di atas air dan menuju ke perahu itu. Ada seorang murid yang mengatakan begini, Tuhan, aku ikut Engkau. Kata Tuhan Yesus, ayo kemarilah. Dan murid ini pun berdiri dan keluar dari atas perahu itu. Murid itu bernama Petrus. Siapa nama muridnya? Petrus. Apa yang Petrus lakukan di atas air? Berjalan. Tapi waktu Petrus merasakan ada angin yang lewat, Petrus kemudian gemetar. Takut dia. Akhirnya dia pun tenggelam. Nah, ada yang bisa jawab waktu Petrus tenggelam, apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Petrus? Ada yang bisa jawab? Kakak-kakak yang kelas 6? Waktu Petrus jatuh di dalam air laut, apa yang Tuhan Yesus perbuat? Menolong? Benarkah? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ada yang sini? Menolong. Benar kata kakak-kakak itu. Tuhan Yesus kemudian mengingatkan Petrus supaya Petrus percaya, jangan takut, ini aku, ayo. Kemudian Tuhan Yesus mengambil tangan Petrus dan menariknya, lalu bersama-sama naik kembali di atas perahu itu. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita bersama bisa belajar bahwa yang pertama, siapa yang pernah dimarahi mama dan papanya? Kalau marah siapa yang seperti begini? Kalau marah siapa yang seperti begini? Lari ke kamar, masuk kamar, kemudian pintu ditutup, brak, nangis di atas tempat tidur. Mama nggak sayang aku, papa juga nggak sayang aku. Siapa yang kayak gitu? Ada? Atau ada yang begini, kalau papa dan mamanya marah, tadi kamu nakal dengan temanmu, bawa cubit dia. Bicara nak, bicara, apa yang kamu buat dengan temanmu? Siapa yang kayak gitu? Atau waktu dimarahi, waktu tahu salah, sebelum ayah dan ibunya marah, waktu pulang ke rumah sudah nangis duluan. Kamu kenapa dek? Kenapa dek? Aku tadi mukul temanku. Loh, kok kamu yang nangis? Aku mukul temanku mah. Gitu. Siapa yang kayak gitu? Ada 3.
Orang kalau lagi takut biasanya macem-macem gayanya. Ada yang masuk kamar kemudian tutup pintu kamar, diem di kamar. Ada yang menangis, ada yang kemudian diam saja, tidak ingin mengutarakan apa yang membuat dia memarahi temannya. Tetapi Ibu Anas ingin mengingatkan begini adik-adik, bahwa setiap kita, mulai dari kalian usia kecil kayak anak-anak TK, playgroup, SD, hingga nanti lulus dari SD, pasti akan menemui masalah, menemui pergumulan, dan menghadapi rasa takut di dalam kehidupan kalian. Takut akan hal apa saja pasti akan kalian jumpai, terutama bagi anak-anak yang akan lulus. Nanti ketika SMP, masalah yang kalian hadapi dari lingkungan akan ada, apalagi masalah yang timbul dari dirimu sendiri akan ada. Tetapi sekali lagi, bagian firman Tuhan ini mengingatkan bahwa ketika kalian takut, ketika kalian gelisah, ketika kalian cemas, ingat, ada Tuhan Yesus yang bersedia mengulurkan tangan bagi setiap kita. Syaratnya hanya satu, kita harus tetap memandang kepada Tuhan, mengingat bahwa Tuhan Allah memiliki kuasa yang lebih besar dari pergumulan, dari masalah, dari rasa takut yang kalian hadapi, sehingga memampukan kalian sebagai anak-anak untuk melewati rasa takut itu, untuk melewati pergumulan dan tantangan yang kalian hadapi. Jadi teman-teman, ketika kita mulai takut, datanglah kepada Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan, berserulah kepada Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Mengimani bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa, yang begitu besar, yang begitu hebat, yang punya banyak kasih bagi kita, dan memampukan memaafkan kita untuk memulai awal yang baru dengan merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum Ibu Anas mengakhiri firman Tuhannya, Ibu Anas ingin kita berdiri dan bernyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Bisa ya semuanya lagunya? Bisa lagunya? Semuanya bangkit berdiri. Ada gerakannya, jadi harus pakai gerakannya.
Anak-anak mengikuti Bu Linda ya sama Bu Anas. Gerakannya. Kita berdoa ya, silakan duduk kembali. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mampukan kami dalam kehidupan anak-anak kami ingat bahwa Engkau adalah Allah yang besar bagi kehidupan kami. Ajar bagi kami agar kami mengerti bahwa ketika kami takut, ketika kami cemas, ketika kami sedih, ada Tuhan yang mampu memberi bagi kami damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, dalam kehidupan anak-anak kami, ketika kami akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kuatkan kami sehingga kami mampu melihat tantangan, kami mampu melihat permasalahan, kami mampu melihat pergumulan yang kami temui dengan tetap bergantung, berharap, berserah hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala kelemahan kami dan keterbatasan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan masa anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Anas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita, untuk tidak khawatir, untuk kita tidak takut, sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin kita dan menyertai kita sampai akhir kehidupan kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah saat pagi hari ini. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nanti di akhir pujian kita ada doa syafaat dan doa berkat, nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwan Sukmono. Kita akan menyanyikan pujian Aku Memuji Kebesaran-Mu.
Mari bersama-sama kita satu hati di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ketika kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian keagungan oleh karena cinta kasih Tuhan yang telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah ini, bahkan yang telah menyertai kami di dalam menjalani aktivitas pelayanan melalui tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023 ini. Kami bersyukur untuk setiap Bapak Ibu guru yang telah mendampingi anak-anak. Kami bersyukur untuk orang tua, untuk pengurus yayasan, untuk seluruh stakeholder yang ada, yang telah menopang sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk semua anak-anak didik yang dengan tekun, dengan setia, mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mereka semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan kelanjutan masa depan anak-anak kami ini ke dalam naungan kasih-Mu. Engkau yang senantiasa akan memberkati mereka dalam setiap tahapan pendidikan yang lebih lanjut. Biar mereka boleh menemukan tempat pendidikan yang terbaik. Secara khusus untuk mereka yang telah lulus dari jenjang sekolah dasar, Tuhan mengantar mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar yang lain di SMP sesuai dengan kemampuan yang telah mereka miliki. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan mereka dan mereka pun semakin memiliki masa depan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya juga bahwa tahun ajaran yang baru nanti dapat kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa sekolah ini adalah sekolah-Mu, Engkau yang akan terus memberkati supaya kebersamaan yang ada, orang tua, gereja, guru, anak-anak semakin terjalin dengan akrab, semakin terjalin dengan erat. Karena tuntunan dan penyertaan-Mu pula lah, maka sekolah di mana kami boleh belajar akan menjadi sekolah yang terus meningkat, baik di dalam kualitas pelayanan maupun dalam kuantitasnya. Terima kasih ya Bapak. Engkau senantiasa memberkati Bapak Ibu guru yang terus melayani. Engkau juga memberkati setiap donatur, setiap umat-Mu yang senantiasa rindu untuk berbagi kasih, menopang proses pendidikan bisa berjalan dengan semestinya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Secara khusus berkati Bu Anas yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati beliau dengan cinta kasih-Mu yang semakin berkelimpahan, sehingga di dalam setiap karya layanan yang Tuhan percayakan, semuanya boleh dilaksanakan dengan baik pula. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan agenda kegiatan kami berikutnya, Engkau yang tetap menyertai supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Sang Bapa dan Roh Kudus, Tuhan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya. Mungkin saya minta waktu sebentar gitu ya. Atas nama Majelis Jemaat GKI Bojonegoro, ya, kami menyampaikan selamat datang, selamat beracara di Gereja GKI. Mungkin beberapa masih belum tahu karena memang belum ada namanya. Karena memang prosesnya belum selesai, prosesnya belum berakhir. Jadi semoga dalam sepanjang acara hari ini boleh menjadi acara awal, ya. Seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen Bojonegoro beracara dengan lebih tenang, beracara dengan lebih nyaman. Dan semoga nanti dalam kegiatan-kegiatan berikutnya kita juga bisa menciptakan kegiatan yang lain yang lebih besar begitu ya. Mungkin KKR anak, mungkin lomba-lomba atau lain sebagainya. Selagi Tuhan memberikan tempat, Tuhan memberikan berkat, Tuhan tentu akan menolong kita untuk beracara dengan sepenuhnya. Selamat beracara, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang pas, kurang berkenan. Tuhan memberkati.